Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala mu'allif rahimahullah, faslun ay hadza fasl alamatul bulugh ya. Faslun fi bayanil bulughil murahiqi wal mu'siri salasatun ya. Jadi kita sekarang ini melihat dan membahas tentang tanda-tanda baliknya, tanda-tanda akil balik. Ini Imam ya Syekh Salim ini memulai ilmu fikih dengan menandakan alamatul bulugh, tanda-tanda akil balik. Nah, ini akil balik itu kan akalnya, balik itu sampai. Nah, sebelum kita melihat tanda-tanda kita disebut akil balik, tentunya kita harus pahami benar ya, bahwa alamat tanda akil balik ini dimulainya kita setelah nanti akan kita lihat itu ya, setelah usia berapa tahun? 15 tahun. Nah, ini tentunya mulailah pada saat itu ya, kita bukan lagi disebut anak kecil ya. Kita sudah beralih ke mana? Ke area yang harus mempunyai beban dan tanggung jawab ya. Kenapa? Karena ya, saya ini memulai kata-kata ini, kita akan memasuki ya, batas-batas kekanakan kita ya. Dalam perkembangan jiwa di masa ini tentunya yang disebut masa audiensi ya, peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa ya. Nah, jadi mulai inilah kita akan dibebani tanggung jawab, akan dipikulkan ya, beban-beban syariat yang disebut ya taklif ya. Ini beban-beban syariat akan diapakan kepada kita ya. Kita harus laksanakan. Konsekuensinya kalau tidak dilaksanakan apa? Dosa. Semua syariat ya Islam yang ada ini setelah kita menginjak masa balik itu harus kita laksanakan. Kalau kita boleh katakan kita sudah memasuki jalur wajib menggunakan helm ya. Kalau kita tidak menggunakan helm gimana konsekuensinya? Kalau ada polisi ditangkap, didenda. Kalau ini syariat agama gimana konsekuensi kita? Kalau kita laksanakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan konsekuensinya mendapat ya balasan dosa. Ini jadi begitu perhatiannya sebelum kita mempelajari tentang wudu, tentang sholat ya, maka kitab ini lebih awal membahas tentang apa? Balik ya. Itu ya. Jadi sebelum kita melihat nanti tanda-tanda itu tentunya harus benar-benar kita pahami ya, bahwa masa-masa ini kita sudah akan masa-masa kanak itu akan kita tinggalkan. Kita sudah mulai
disebutnya masa dewasa ya. Maka di sini alamatul bulughi salasun ya. Tanda-tanda balik itu ada 3. Al-awwal tamamu khamsa asara sanatan bizzakari wal unsa ya. Yang pertama itu ya usia 15 tahun baik pada laki-laki dan perempuan. Ini 15 tahun ini kena semua ya. 15 tahun. Nah, untuk menghitung usia ini gimana? Kita menggunakan tanggal apa? Tanggal Masehi apa tanggal Komariah? Ya. Kita menggunakan hitungan 15 tahun ini menggunakan Syamsiah apa Komariah? Ya. Tentunya kita harus menggunakan Komariah atau Hijriah. Ya. Kalau sekarang kita hampir nyaris lupa dengan tanggal ya, tanggal apa? Komariah atau Hijriah. Sekarang ini bulan apa ini? Bulan Zulhijjah ya. Hampir lupa tuh ya kan, bulan Zulhijjah ya. Nah, kita mulai katakan kita lahir di bulan 1 Rabiul Awal ya, genap Rabiul Awal tahun 1400 katakan 20 dah ya, 1420 Hijriah. Nah, genap 15 tahun ini usia berapa kita? 1 Rabiul Awal 14 berapa? 35. Kalau 20 tambah 15 berapa? 35. Maka usia ya kan, hitungan Komariah itu ya kan 1 Rabiul Awal 1435, genap kita 15 tahun ya. Itu hitungan tahdidiyah. Yang mau tidak mau harus 15 tahun. Nah, kalau hitungan takribiyah itu bisa jadi kurang dari 15 tahun ya kan, sudah dikategorikan, katakan nanti perempuan ya kan, perempuan itu biasanya tandai dengan adanya haidnya, haid. Laki-laki tandai dengan adanya ihtilam, mimpi. Nah, kalau nanti ada di antara kita ya kan, kaum wanita yang usia baru 9 tahun ya kan, katakan sudah haid. Ini kan belum berapa ini? Belum 15 tahun, itu 9 tahun ini sudah haid. Ini termasuk enggak? Ya kan? Maka nanti kita lihat sana. Ya kan, bagi perempuan itu ada 3, bagi laki-laki ada 2 ya. Di sini kan salah satu itu ada 3, buat laki-laki 2, buat perempuan 3. Ini beratan perempuan ya. Di sini kan alamat, nanti kita lihat alamat itu ada 3, 2 buat laki-laki, 3 buat perempuan ya. Nah, jadi kalau kita ini ya kurang dari 15, kurang dari katakan kurang seminggu lah, kurang 7 hari 15 tahun, itu tidak dikategorikan belum balik, walaupun bagi laki-laki sudah mimpi ya. Sudah mimpi apa ya? Mimpi bergaul dengan ya lawan sejenis ya kan, atau mimpi ya kan yang jelas ya kan mengeluarkan apa itu air mani. Ini dikategorikan sudah balik kalau takribiyah.
Tapi kalau tadi dia belum, usianya pas harus berapa? 15 tahun. Ya. Mungkin pendapat Imam Syafi'i dan Maliki itu kalau sudah ihtilam walaupun belum apa? Belum sampai usia 15 tahun, maka disebutnya baligh. Yang kita ambil ini tentunya karena kita di sini kitab yang kita pelajari ini menganut paham Imam Syafi'i, maka kita harus ambil pendapat Imam Syafi'i. Ya. Walaupun usia ini remaja belum genap 15 tahun, kalau sudah mimpi, ya kan, keluar mani, baik itu perempuan, ya kan, itu dikategorikan sudah baligh. Ya, ini jadi dia yang harus kita pahami benar. Ya, jadi, nah setelah kita baligh ini tentunya kewajiban syariat sembahyang harus kita laksanakan. Tidak bisa harus belajar, ya kan? Sholat, ya kan? Puasa, ya harus kita laksanakan. Yang tadinya kita puasa ini bukannya siang hari, bukan zuhur ya. Sekarang harus sudah dari terbenam mata apa mulai pajarnya ya. Fajar hingga terbenam matahari. Itu kita harus menahan makan, lapar dan dahaga, ya. Itu kewajiban, ya. Apa ini? Sembahyang dan juga puasa, dan juga ada kewajiban untuk pergi haji. Nah, bagaimana bagi anak-anak yang usia masih di bawah 15 tahun? Ini tentunya kita orang tua, ya kan, harus mendidik anak-anaknya. Ya. Di saat nanti mereka genap usia baligh, tidak apa lagi, ya, bahasanya itu nggak kaget, ya kan. Kadang-kadang kan kita mau puasa nih, menjelang puasa itu kita sudah membiasakan, ya kan, mempersiapkan bahasanya, ya, mempersiapkan untuk puasa bulan Ramadan. Nah, kita juga orang tua begitu, ya. Anak-anak yang usia mulai 7 tahun itu mulai dibimbing, ya kan, diajarkan tentang sholat, tentang puasa, ya. Nah, di saat mereka menginjak usia baligh, sudah apa lagi nih? Sudah nggak asing lagi mengerjakan sholat ataupun puasa. Ya, ini kadang-kadang kita ini orang tua, anak-anaknya ya kurang diperhatikan, ya. Kurang memperhatikan ataupun peduli terhadap anak-anak. Pendidikan anak-anaknya ini nggak pernah dia perhatikan. Sampai-sampai anaknya sekolah sudah kelas 4 dan 5 sampai keluar, kadang-kadang baru ngeh ini anaknya sudah keluar, ya kan, sekolah dasar ataupun sekolah madrasah. Nah, dengan adanya apa ini? Corona, ya. Ini orang tua mulai disuruh memperhatikan anak-anaknya, ya. Tapi ini juga tentunya banyak hikmah, walaupun manfaatnya kita katakan sedikit, lebih banyak daratnya daripada manfaatnya. Anak-anak yang ya selama ini belajarnya daring lebih banyak bermain ketimbang belajar, ya. Belajar menggunakan HP, belajarnya 5 menit, menggunakan HP-nya walaupun 1 jam bahkan berlebih, itu lebih banyak apanya, ya, chattingannya, ya. Ini kalau kita perhatikan anak ini menggunakan HP, di HP itu banyak pembelajaran, ya, banyak pembelajaran.
Kalau kita memang mau memperhatikan perkembangan anak-anak kita dalam belajar di rumah. Tapi kadang-kadang orang tua ini enggak semuanya mampu, enggak semuanya punya HP yang ada banyak, yang ada Androidnya. Kadang-kadang HP-nya ada satu, anaknya tiga, belajarnya berebut, HP satu. Akhirnya satu pun kagak ada yang pada belajar, semuanya pada berebut, Nah, itu kendala-kendala pembelajaran pada saat sekarang ini, Namun di balik itu hikmahnya lah, orang tua dituntut yang tadinya nggak mampu menggunakan HP, sekarang orang tuanya mampu. Yang tadinya orang tuanya nggak punya HP Android, sekarang dituntut harus punya, Cuma itu mungkin yang bisa diapakan ini orang tua. Kadang-kadang kata anaknya ini, ibu emak ini bukannya guru, anak-anak lebih patuh kepada gurunya ketimbang orang tuanya. Bukannya pada saat sekarang ini orang tua, wali murid semua sudah jerit, Kalau terus begini perkembangan anak-anak kita ke depan bukannya semakin pintar, tetapi semakin bodoh. Artinya kurang menguasai ilmu-ilmu lebih baik ketimbang tatap muka daripada belajar dengan menggunakan HP. Nah, jadi kita akan kembali lagi bahwa tanda-tanda balik ini itu nanti kita lihat. Yang pertama itu yang pertama tadi usia genap 15 tahun. Tadi sudah kita singgung bahwa pembatasan ini tentunya sudah merupakan kewajiban kita untuk melaksanakan syariat agama. Wasani al-ihtilam bizzakari wal unsa litis'i sinina, ini ikhtilam itu mimpi. Saya yakin ini anak-anak semua sudah pada mimpi nih, mimpi bersenang-senang, baik itu keluar, maupun ditahan, Nah, ini kadang-kadang kita ini mungkin ingin keluar, tapi itu ditahan, Nah, ini tentunya harus sudah mencapai balik. Wanita pun ini mimpi juga, walaupun tadi nanti dia ada haid, tapi dia juga mimpi sama, karena kita ini manusia biasa. Kalau dikatakan di sini ikhtilam itu pizzakar wal unsa, itu pasti pasti akan mengalami, itu jadi jelas sekali, tanda yang kedua ini kita ini alamat balik itu adalah mimpi. Nah, dengan adanya mimpi tersebut maka kesempurnaan akal pikiran kita ini sudah semakin bagus, artinya meningkat, bisa membedakan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek, bisa membedakan mana yang panas, mana yang adem. Ini disebutnya sudah memayyiz, kita sudah sempurna, makanya mulai disitulah pembebanan untuk syariat itu
mulai kita laksanakan, ya. Batas kewajiban Arya yang tadi itu, ya, wajib menggunakan helm tadi itu harus kita laksanakan, ya. Walaupun tidak ada yang melihat, ya, tetap itu dilaksanakan. Kalau helm walaupun tidak ada polisi, tetap apa? Ya, kita pakai, ya, kita pergunakan, ya. Jadi syariat itu dilaksanakan tidak hanya apa? Ada orang, ya kan? Karena kita berkeyakinan di sana kan, ya, di dalam rukun iman itu, ya kan, bahwa semua kegiatan kita Allah Maha mengetahui, bukan hanya sebatas apa? Ya, ada orang baru kita sholat, ada orang, ya kan, baru kita, ya, laksanakan. Tidak seperti itu. Kewajiban taklif ini, ya kan, itu kita laksanakan meskipun tidak diketahui, tidak dilihat orang, ya. Kewajiban kita tetap kita laksanakan, ya. Jadi pizzakari wal unsa litis isinina, ya. Nah, ini di sini bagi wanita itu umur 9 tahun. Wal haid bil unsa litis isinit. Jadi kalau, ya, wanita ditambah ada apa? Ada haidnya, ya kan? Bagi laki-laki ada enggak haidnya? Enggak ada. Nah, ini bagaimana kalau ada orang antara laki-laki dan perempuan? Ada enggak? Ada orang antara laki-laki dan perempuan. Dikata laki, ya, bukan, dikata perempuan, ya. Gimana itu? Ada enggak? Ya. Kadang-kadang sifatnya, ya, sifat wanita dilakukan oleh laki-laki karena memang awalnya yang salah. Laki-laki ini anak masih usia ya, balita, bergaulnya, bermainnya kepada anak perempuan, sehingga gimana, ya, bahasanya tabiatnya, kelakuannya itu seperti perempuan. Kalau perempuan kan masak, ya, nyuci piring, ya, nyuci baju, ya, bikin, ya. Nah, ini seperti itu, sehingga setelah dewasa tumbuhlah karakter seperti itu. Nah, yang wanita kadang-kadang ada seperti juga sifatnya ini seperti kelakuan laki-laki, ya kan? Nah, di sini tidak diterangkan, ini nggak ada, ya kan? Karena ini jelas, ya kan? Di sini jelas sekali, ya, zakar wal unsa, ya, bukannya hunsa, ya, bukannya waria, ya, tapi ini zakar wal unsa, ya, laki-laki dan perempuan. Nanti mungkin perkembangan ataupun berikutnya bagaimana nanti kalau ada, ya kan, orang yang punya kelamin dua, ya, punya kelamin laki-laki dan juga punya kelamin perempuan, ya. Kalau ini sekarang mungkin belum pernah kita lihat, ya, mungkin itu ada, ya kan, ada yang orang memiliki kelamin laki-laki dan apa, perempuan, ya. Di sini kita nggak ada. Nah, di kitab yang besar itu dijelaskan di sana, ya kan, ada. Sehingga para ulama ini juga harus memiliki, ya kan, pendapat, ya. Sehingga nanti sana lihat mana yang aktif, ya, yang aktifnya ini, ya kan, kelamin laki-lakinya atau kelamin perempuannya. Itu kalau yang aktif kelamin laki-laki berarti masuk kategori
hukum zakar. Kalau yang aktif wanitanya, ya kan, kelamin wanita, maka dikategorikan unsa, ya. Jadi kalau di kita ini mungkin tidak ada, ke depan itu ilmu, ya kan, di dalam kitab muhadzab, ya kan, kon itu semua itu ada, ya kan, tentang seperti itu. Mungkin nanti di anu juga ada itu di Mizanul Kubro, ya kan. Jadi yang jelas buat kita sekarang ini tentunya ya sampai kepada apa itu alamat tanda balik itu, ya kan, dibebankan kepada kita sebagai hukum syariat ini. Itu yang kedua, ikhtilam. Bagi wanita itu haid, ya kan. Nah, haid ini wanita usia berapa tahun ini? 9. Nah, bagaimana kalau dia sudah haid belum genap 9 tahun? Ya, kurang seminggu. Saya ini sudah haid. Kadang-kadang kita nggak pernah tuh. Saya yakin kita nggak pernah menghitung genap usia kita, ya kan? Karena sekarang ini kita penanggalannya itu menggunakan bulan Syamsiah. Bulan apa? Kalender Masehi, ya kan? Dalam kalender Masehi usia kita belum apa ini? Belum 9 tahun, tapi kita sudah haid, ya. Ini yang kita penggunaan tadi kan dikatakan itu penanggalannya menggunakan apa? Komaria, ya. Boleh jadi, ya kan, di hitungan Syamsiah kita ini belum apa? Belum apa ini? Belum 9 tahun. 1 tahun itu kacaknya, bedanya, tapautnya, ya, antara Syamsiah dan Qamariyah itu berapa? Ya, berapa hari? Berapa minggu? Kalau hitungan Qamariyah itu ada nggak 28? Bulan Hijriyah ada nggak yang 28? Bulan apa yang 28? Qamariyah, Hijriyah? Tidak ada. Kalau Syamsiah tahun Kabisat ada bulan Februari sampai tanggal 28. Kalau Qamariyah Hijriyah 2930. Syamsiah ada yang 31. Bayangkan. Wajar kalau selama 9 tahun, ya kan, tapaut waktu bisa jadi hampir, ya kan, 2 minggu atau sebulan, ya kan. Kita belum genap ini hitungan Masehi 9 tahun, tapi sudah apa? Sudah haid, ya. Maka dalam pendapat Imam Syafi'i kita dikategorikan sudah balik, ya. Sudah masuk masa dewasa. Jadi jelas ya. Jadi batasan akil balik itu ada 3, 2 laki-laki, 3 perempuan. Apa sama-sama 3 ini? Ya? Jadi tanda balik itu ada 3 ya. 2 buat laki-laki, 3 buat perempuan. Jelas ini ya, bahwa tanda-tanda akil balik buat kita ini, ya, dibebankan hukum syariat, ya. Nah, dari situ kalian harus benar-benar mempelajari, ya, mempelajari ilmu agama, ya. Nanti kalau mungkin kalian berangkat, ya kan, keluar kota, ya kan, bagaimana melaksanakan sholat, ya,
Nah, ini tentunya harus dipelajari ya, karena kita ini di dalam syariat kita itu begitu banyak rukhsah ya, keringanan ya. Kalau kita katakan ke Jawa Timur yang memakan waktu berapa jam ya, sampai 14 jam ya, coba bayangkan itu. Kita harus kalau berangkat pagi ya kan, waktu sholat zuhur, asar ya kan, maghrib, isya, subuh ini di perjalanan ya kan. Nah di situ Allah memberikan rukhsah kepada kita ya kan, bisa diapakan sholat kita ya, bisa dikosor ya, dikosor ya, bisa dikosor apa itu ya, per waktu, bisa dikosor jamaah. Itu pun harus dipelajari, jangan sampai di waktu nanti kita berangkat aja ya kan bingung bagaimana melaksanakannya ya. Nah, jadi yang jelas saya yakin kalian ini sudah dapat ya mempelajari itu, tinggal kita melaksanakan saja ya kan, kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan kepada kita ya, itu harus kita benar-benar laksanakan. Makanya di sana kalau kita berdoa itu ya kan, harus memiliki ilmu yang bermanfaat, yang bisa berguna buat kita dan buat orang lain atau masyarakat ya. Itu harapan kita semua ya. Kemudian berikutnya nanti ya kan, baru kita mulai menginjak apa ini, syarat-syarat untuk sholat, wudu ya, istinja ya. Sekarang ini yang kita bahas baru hanya apa ini, sampai kepada tanda-tanda akil balik ya kan, mulai dibebankan kewajiban kita ini, kewajiban syariat ya. Jadi bukan hanya beban ya, apa itu, kalau beban barang kita bisa pikul ya, enak dipikul, kita ngasoh berhenti. Tapi kalau beban kewajiban itu ya kan, kalau kita biasa laksanakan itu enjoy ya kan, artinya enak ya kan. Kalau kita tinggalkan kewajiban itu, kita merasa ya kan, apa ini, ada ini ya, merasa ya belum bebas gitu ya, karena kita belum melaksanakan, katakan sholat saja, kita belum sholat zuhur ya kan, itu ada di benak kita, tanggung jawab kita ini merasa belum bebas ya kan, masih ada beban tanggung jawab ya. Nah kalau kita selama seperti itu, seolah-olah ini ya, beban ini merasa berat buat kita. Tapi kalau kita laksanakan dengan niat yang ikhlas ya kan, itu tentunya beda ya, beda. Karena yang kita tuntut itu bukannya kewajiban tadi, tapi keikhlasan kita. Makanya nanti di sana ya kan, semua amal perbuatan itu tentunya diharuskan dengan niat. Makanya yang sekarang ini baru hanya sekadar kita apa ini, alamatnya saja, nanti bagaimana perbuatannya ya kan, bagaimana pelaksanaannya, ini tentunya ada ketentuan-ketentuan yang berikutnya, karena innamal a'malu binniyat ya. Nah ada yang mungkin yang bertanya, ada orang yang berbuat tapi tidak menggunakan ilmu ya, diterima enggak tuh amalnya ya kan. Nanti ada lagi ya ke sana. Yang jelas sekarang batasan ini sudah kita tahu, ilmunya nanti ke depan harus kita pelajari ya. Itu saja mungkin ya. Selanjutnya baru kita mengenai istinja ya. Sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, dan tentunya
kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Ilahil karim dal karim wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wal qarabat Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna ya ilaina ilman nafi'a wa aqlan kamila wa amalan mutaqabbala wa yaqinan sadiqa wa adaban mardiya wa tamassubiyan sabran jamila wa sifaan min kulli maradin wa da'in wa tawbatan nasuha wa rizqan halalan fasilan tayyiban mubarakan fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.